Roro Jonggrang merenung di balkon kamarnya, hatinya perih mengingat Bandung. Dia merasa dikhianati, merasa bodoh menyerahkan kesuciannya pada anak pembunuh ibunya. Dosa dan keburukannya tak bisa diampuni, air matanya jatuh dalam kegalauan yang mendalam. Raden Ayu, seorang dayang memanggilnya. Pasukan akan segera berangkat. Roro menghapus air matanya dan segera menuju halaman istana. Di sana sudah dipenuhi bala tentara yang mengusung berbagai panji, baka dan bupala memakai baju zirahnya menunggangi banteng gumarangnya, di sampingnya juga ada Pangeran Atya menunggangi kuda Tunanggaseta, dia terlihat gagah berani. Roro membelah pasukan menghampiri mereka. Jangan tinggalkan keraton Roro Jonggrang. Berdoalah agar Prambanan tetap aman. Dan jika matahari tenggelam aku belum kembali. Jangan takut, lakukan apapun untuk melindungimu. Pesan Baka pada putri semata wayangnya itu sambil mengelus pipinya. Roro mengangguk memegang kuat tangan besar bapaknya, dia amat sangat takut, tapi seorang putri selalu dituntut untuk berani. Akhirnya dia mengambil kalung janur kuning yang disediakan Dayang dan mengalungkannya ke Baka, tanda restu dan doa menyertainya. Dia juga mengalungkannya pada Patih Bupala, begitu juga dengan Pangeran Atya. Semoga kau kembali dengan selamat Pangeran Atya. Ucapnya lembut, sambil mengalungkan janur itu. Dan berangkatlah mereka menuju medan perang. Matahari bersinar terik. Benteng perbatasan di Kleteng dipenuhi prajurit Pengging, Kah, Gantari, dan para prajurit Kalimantan. Mereka juga bersiap menuju medan perang. Ayahanda, Bandung bicara dengan Damar Maya. Haruskah kita berperang? Tidak bisakah semua baik-baik saja? Tidak bisakah kalian saling meredam dendam masing-masing? Damar Maya mengelus bahu anaknya itu. Ini bukan lagi masalah dendam nak. Ini lebih dari itu. Nasib 7 kerajaan Jawa bergantung pada ini. Perang ini harus kita menangkan. Terang Damar Maya mantap, lalu dia segera menaiki kuda sembraninya dan bergabung dengan pasukan yang siap berangkat. Bandung bersimpuh, dirinya bergetar tak tahu harus bagaimana. Semalam dia adalah orang paling bahagia. Sekarang perang melanda, membuatnya makin jauh dengan cinta. Bandung, seorang pemuda berpakaian serba putih menghampirinya. Ini bukan perang antara si baik dan si buruk. Ini adalah perang antara manusia serakah. Mereka sama-sama membela diri. Ini adalah sifat manusia, kau tak bisa menghentikannya. Bandung menatap dalam pemuda serba putih itu. Andai raja-raja Jawa sepertimu, damailah tanah ini, gumamnya putus asa. Tetaplah di dekatku selama perang, agar aku bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Mantan bidadara Istana Putih itu tersenyum. Aku tidak bisa terlibat dalam perang. Aku akan pergi ke timur menyeberangi Selat Bali, menjelajahi dunia hingga Dewa Kematian menjemputku pulang. Bandung bangkit dan memeluk temannya itu. Aku tahu aku tidak bisa menahanmu di sisiku. Jadi terima kasih untuk semua yang kau lakukan. Terima kasih kau sudah menjaga keseimbangan alam selama ratusan tahun ini. Sekarang kau bebas nikmati hidupmu. Bidadara jatuh itu kembali tersenyum, dia membalas pelukan Bandung, dari Bandung dia banyak mempelajari sifat manusia. Benar, manusia itu serakah hingga rela melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang mereka mau, untuk menemukan kebahagiaan. Manusia itu kotor, tapi juga makhluk paling bijak di bumi. Manusia adalah kerumitan semesta. Berangkatlah pemuda yang dulunya bidadara itu ke timur, berpetualang melihat dunia. Sementara Bandung ke selatan, menuju medan perang. Langit bersih tanpa awan, sinar mentari menyinari lembah Aksa yang menjadi medan perang. Di utara prajurit diduduki pihak Damar Maya yang sebagian orangnya dari Kalimantan, di selatan lembah ada kubu Baka yang sebagian prajuritnya menunggangi gajah. Mereka semua bersiap untuk perang, menang atau mati. Genderang ditabuh, trompet ditiup tanda maju. Prajurit Damar Maya berseru semangat mengacungkan senjatanya menyerang maju, begitu juga prajurit Baka yang tak kalah semangat berlari maju. Kedua kubu datang seperti air bah, lembah hijau itu seperti menaung dua sungai yang bertemu. Dentuman senjata, teriakan semangat, dan bunyi daging yang diiris memenuhi tanah itu. Debu berterbangan, mayat bergelimpangan. Ribuan orang itu berjuang atas panjinya, membela atas rajanya. Kedua kubu sama-sama kuat, strateginya sama-sama hebat. Peperangan itu berlangsung lama.
Keris Bandung dan Baka beradu, kedua orang paling sakti bertemu. Mereka saling menatap garang. Kau akhirnya menunjukkan wajah aslimu. Gumam Baka. Kau yang menipuku, balas Bandung. Senjata mereka kembali beradu, mereka berdua benar-benar hebat dalam bela diri. Serangan Bandung berhasil ditangkis, begitu juga saat Baka menyerang ditangkis. Keduanya bagai menari dalam perang. Bapakmu yang membunuh istriku. Dan kau membunuh ibundaku. Kau menumbalkan bayi tak berdosa. Kau tidak pantas menjadi raja. Begitu juga bapakmu. Sementara itu di sisi lain, Pati Gupala sedang berhadapan dengan Damar Maya sendiri. Mereka berdua menatap penuh dendam. Mari selesaikan apa yang kita mulai 20 tahun lalu. Seru Damar Maya sengit. Kuharap kau tak melarikan diri lagi. Balas Gupala yang lalu melakukan serangan. Sementara itu, Pangeran Atya dikelilingi oleh orang-orang Kalimantan yang bertato penuh simbol. Pedangnya tak berguna sama sekali, dia terjebak di tengah puting beliung, dia terdesak. Bandung dan Baka tiada menyerah, mereka terus saja saling menyerang. Hingga akhirnya pukulan dentuman Baka mengenai dada Bandung, alhasil Bandung terlempar hingga ratusan meter. Batu pertua di tubuhnya sudah mengalirkan kekuatan dengan maksimal, tapi dia sangat kelelahan sekarang. Baka berjalan menghampirinya, ingin segera menghabisinya. Hingga tiba-tiba suara pekikan burung mengalihkan perhatian mereka, Bromodedali yang hibernasi sudah terbangun dan dia menyelamatkan tuannya. Burung itu mendarat tepat di hadapan Baka, memekik memperingatkannya. Betapa senangnya Bandung melihatnya. Dia segera melompat ke punggung burung raksasa itu dan terbang menjauhi Baka. Dari atas, lembah hijau itu bagaikan lautan manusia dengan darah dan debu di mana-mana. Burung itu kembali memekik, tanpa diperintah burung itu tiba-tiba menukik tajam dan terbang sangat rendah hingga ujung cakarnya menyentuh rerumputan. Tiba-tiba saja bumi yang dilaluinya terbakar, api membesar seperti ada minyak yang dituangkan dari cakarnya, prajurit Prambanan seketika terbakar dan hangus. Bandung terheran, menemukan jawaban dari tunggangannya, burung itu tak pernah hinggap di pohon manapun karena ketika dia hinggap hutan pun akan terbakar. Sementara itu, Damar Maya akhirnya terkena serangan dentuman Gupala, dia terlempar dan muntah darah. Burung Bromodedali lewat di antara mereka, api pun menyebar, Gupala akhirnya terhalang untuk memenangkan perkelahian. Burung raksasa itu juga melewati angin puting beliung yang dibuat orang-orang sakti Kalimantan. Angin dan api itu bersatu membentuk pusaran api yang membakar abis prajurit Prambanan. Pangeran Atya yang masih dalam salah satu puting beliung menjerit kepanasan. Gupala mendengarnya, dia akhirnya meninggalkan api yang menghalanginya ke Damar Maya dan langsung memecahkan kepala orang Kalimantan itu dengan tangan raksasanya. Pangeran Atya akhirnya terbebas, tapi dia terluka sangat parah. Gupala menatap sekeliling, prajurit Prambanan kocar-kacir karena api. Pangeran Atya, kembalilah ke keraton, lindungi Raden Ayu Roro Jonggrang. Kita akan kalah. Dengan sisa tenaganya, Pangeran Atya naik ke kuda tunangga setanya, kuda tercepat para raja, dan kembali ke keraton. Melihat prajuritnya banyak yang gugur dan kocar-kacir, Baka mengambil panah raksasanya dan membidik burung Bromodedali itu. Dia mengambil nafas dalam, mengambil kesempatan agar panahnya tak sia-sia. Burung itu terbang mendekat, lalu menukik ke atas tepat di atas Baka. Baka langsung melepaskan busurnya, anak panahnya berhasil menembus kepala burung itu. Akhirnya burung legendaris itu pun jatuh dan tewas. Tapi Baka tak melihat Bandung ikut jatuh bersama. Dan saat dia berbalik badan, muncullah Bandung. Ternyata Bandung melompat sebelum burung itu menukik tajam, dan dengan cepat, ditikamlah dada manusia raksasa itu dengan keris Empu Iswar. Seketika Baka tumbang. Melihat itu, Gupala langsung mengeluarkan pukulan dentumannya pada mantan muridnya itu. Bandung terlempar belasan meter, menghantam mayat burung kesayangannya. Baginda, Baginda, Gupala berseru panik. Baka menyemburkan darah dari mulutnya, dan perlahan nafasnya hilang. Suara benturan pedang terus terdengar di sekeliling Gupala, api berkobar di mana-mana, Prambanan diambang kekalahan. Akhirnya Gupala berseru, mundur. Dipanggillah banteng Gumarang tunggangannya dan Baka,
dia segera mengangkat tubuh rajanya itu dan mengikatnya agar tak jatuh. Akhirnya diculah banteng itu menuju keraton, dan diikuti para prajuritnya yang masih selamat. Damar Maya terluka parah akibat pukulan Gupala, dia pingsan. Tapi pertempuran itu tetap dimenangkan oleh Pengging. Roro Jonggrang sedang berdoa meminta keselamatan untuk bapak dan rakyatnya yang dalam masa perang. Dia dan para gadis bangsawan lain berkumpul di tempat persembahyangan di istana. Altar penuh dengan bunga persembahan dan wangi dupa, semua gadis melantunkan puja-pujanya. Raden Ayu, seorang dayang berseru menghampirinya. Pangeran Atya kembali dengan luka bakar parah. Roro langsung bangkit dari pose sucinya dan berlari keluar, para gadis seketika berbisik-bisik cemas. Roro berlari menelusuri koridor istana, menjinjing gaun panjangnya. Hanya Pangeran Atya yang kembali. Bagaimana dengan Ayahanda dan Pamanda Gupala? Tanya Roro ke dayang yang mengikutinya sambil tergesa. Mereka belum kembali Raden Ayu. Jawab dayang itu dengan berusaha menyusul langkah Roro. Di sebuah ruangan, Pangeran Atya dikerumuni oleh tabib dan resi, bau herbal yang diramu tabib memenuhi ruangan. Pangeran itu sangat kuat, dia tak merintih sedikit pun saat para resi membersihkan lukanya. Roro masuk begitu saja, membuat pangeran itu segera menutupi tubuh gagahnya. Roro hanya bisa memandang cemas, hatinya diliputi rasa sedih dan penyesalan. Perlahan dia menghampiri pemuda yang dijodohkan dengannya itu, yang sedang terbaring lemah. Mohon maafkan aku Raden Ayu. Aku mengecewakanmu. Gumam Pangeran Atya menahan sakit. Roro duduk di tepi ranjangnya, menatap haru pangeran itu. Akulah yang mengecewakanmu. Maaf aku selalu merepotkanmu. Maaf karena aku begitu bodoh untuk urusan hati. Pangeran Atya menggenggam tangannya, menyalurkan setiap cinta yang ia punya. Kau adalah gadis tercantik di negeri ini. Tapi perasaanku lebih dari itu. Aku mencintaimu dengan setulus hati. Setidaknya dalam perang ini izinkan aku untuk menjagamu. Biarkan aku menjaga keindahan semesta sampai aku gugur. Air mata Roro kemudian jatuh menetes di genggaman mereka, dia amat merasa bersalah memperlakukan orang yang paling mencintainya dengan buruk. Sepanjang sore itu Roro terus menemani Pangeran Atya menjalani pengobatannya.